Halo, selamat pagi. Shalom anak-anak kelas 3 yang hebat. Berjumpa kembali dengan Pak Firman di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di channel Belajar dengan Gembira. Nah, tentunya anak-anak pernah merasakan terjadinya gempa di tempat anak-anak. Ya, gempa adalah salah satu gejala alam yang sering terjadi di negara kita Indonesia. Nah, kalau terjadi gempa, maka ruang terbuka seperti halaman sekolah ini adalah ruang yang aman ya untuk kita bisa keluar ya supaya terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita simak videonya berikut ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kalian pernah mendengar atau merasakan sendiri berbagai gejala alam berikut ini? Yang pertama adalah petir. Ya, biasanya petir muncul ketika musim hujan. Ya, kilatan cahaya petir biasanya disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Nah, yang kedua, angin puting beliung, yaitu kolom udara yang berputar kencang. Ya, biasanya sangat kencang sekali. Yang ketiga, gunung meletus. Letusan gunung terjadi karena endapan magma didorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, anak-anak, di antara gambar-gambar berikut ini, kira-kira menurut anak-anak, mana gejala alam yang merugikan dan mana gejala alam yang tidak merugikan? Nah, seperti Pak Guru sampaikan tadi, ada gejala alam yang merugikan dan ada gejala alam yang tidak merugikan. Yang tidak merugikan adalah gejala alam misalnya seperti hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dingin, dan lain-lain. Sedangkan yang merugikan adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, mari bersama kita belajar dari Alkitab. Dari Mazmur 107 ayat 29 dan Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, dari ayat ini ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, segala yang terjadi di dunia ini
tidak luput dari kuasa Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Maka yang kedua, kita perlu yakin pada kuasa pertolongan Allah sehingga kita tidak perlu takut. Dan yang ketiga, kita perlu mengembangkan semangat peduli terhadap alam maupun sesama ciptaan. Nah, mari kita mengerjakan tugas hari ini, yaitu membuat puisi tentang kemahakuasaan Allah. Tuliskan dalam kertas warna berbentuk hati, difoto dan dikirimkan ke Pak Guru, dan jangan lupa puisinya ditempel di dinding kamar kalian. Nah, ini Pak Guru akan memberikan salah satu contoh puisi. Kekuasaan Tuhan oleh Gembala Sion. Gelombang laut mengalir dan berderu, gemuruh tiada lelah atau lesu. Tiada yang mendorong atau menggerakkanmu, tak pernah habis tenagamu. Sinar mentari berseri setiap pagi, berjalan mengitari bumi, tak pernah terlambat setiap hari. Tiada yang mengaturmu atau mengendali. Semua karena keagungannya, diciptakan untuk kemuliaannya, agar manusia sadar ia lemah dan tak berdaya. Hanya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Demikian contoh puisinya. Silakan kalian membuat, ya, ditulis di kertas yang bagus, difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Tapi puisinya ditempel di kamar kalian. Oke? Demikian tadi pelajaran kita hari ini tentang Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Ingat, anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan berbagai gejala alam yang ada di sekitar kita. Ya, kita percaya Allah Maha Kuasa, Allah yang melindungi kita. Tetapi jangan lupa tetap hati-hati dan waspada dan tetap menjaga keselamatan diri kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan juga tetap di rumah, jaga jarak, menghindari kerumunan. Tuhan memberkati kita sekalian.